Kesal didesak ceraikan istri, menantu bunuh ibu mertua. Polda Sumsel ungkap kasus penipuan arisan online lintas provinsi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa kesal dan sakit hati lantaran terus-menerus didesak menceraikan istrinya. Seorang pria di Kabupaten Musirawas tega menghabisi nyawa ibu mertuanya. Usai melakukan aksi kejamnya, tersangka kabur hingga akhirnya dibekuk polisi. Berakhir sudah pelarian Herman Stepan warga Dusun Seriang, Desa Petunang, Kecamatan Tuah Negeri setelah dibekuk Satreskrim Polres Musirawas saat berada di perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Santa Joraya, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Tersangka sempat buron selama 3 bulan usai aksinya menghabisi nyawa ibu mertuanya sendiri, Ici Utarasi, pada Oktober 2020 lalu. Pembunuhan tersebut dilakukan karena tersangka kesal didesak ibu mertuanya untuk menceraikan istrinya. Puncak dari kekesalan membuat tersangka gelap mata dan menyusun rencana untuk menghabisi mertuanya. Korban yang saat itu sedang berada di dapur dipukul tersangka menggunakan balok kayu di bagian kepala. Leher korban kemudian dijerat tersangka menggunakan tali hingga tewas. Terkuaknya pembunuhan ini setelah keluarga curiga karena korban tak pernah kelihatan keluar rumah. Warga kemudian mendobrak pintu rumah dan mendapati korban sudah tak bernyawa lagi. Bongkel pintu penghalang rumah ini, setelah berhasil beliau masuk. Pada saat itu dipergoki oleh korban, sehingga pelaku langsung melakukan tindakan di situ dengan menggunakan kutas tali mengikat leher korban. Tersangka sendiri dijerat pasal 338 dan 340 KUHP tentang penganiayaan dengan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Penipuan berkedok arisan online berhasil diungkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Modusnya melalui grup arisan media sosial WhatsApp. Tersangka mengumpulkan para member agar bergabung. Uang ratusan juta rupiah yang dijanjikan tak kunjung diterima oleh korban. Citra Silvana, ibu rumah tangga berusia 29 tahun ini diamankan Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan saat berada di Medan, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini tak hentinya berusaha menutupi wajahnya saat digiring petugas. Tersangka diamankan terkait laporan korban arisan online. Tak hanya dari kota Medan, para member yang ikut juga banyak dari berbagai daerah lain di Indonesia, termasuk dari kota Palembang. Saat ini baru 3 korban yang melapor ke Polda Sumatera Selatan. Modus yang dilakukan IRT asal Medan ini mengajak arisan melalui grup WhatsApp. Tersangka mendapat keuntungan dengan cara mendapatkan uang arisan di urutan pertama, tanpa harus ikut membayar. Bagi member yang berhenti dalam permainan, uang dinyatakan hangus tanpa harus dikembalikan. Budi ini bukan hanya di arisan saya, dia nggak mampu, tapi banyak arisan di Medan dia udah narik nggak bayar lagi. Dan untuk biar dia jangan ketahuan, dia ngelaporkan orang. Dia mengajak orang-orang untuk ngelapor sama-sama, biar arisan terstop. Polisi menyita barang bukti percakapan chat korban dengan tersangka serta rekening korban, bukti transfer uang korban, dan sementara kerugian korban di kota Palembang bervariasi 410 juta rupiah, 88 juta rupiah, serta 50 juta rupiah. Salah satu korban ada menderita kerugian sebesar 410 juta, kemudian ada yang 88 juta, kemudian 50 juta. Namun yang menjadi korban yang agak kecil dari itu banyak. Tersangka terancam pasal 372 KUHP, 378 KUHP, serta pasal 379A KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan berhasil meringkus pelaku curanmor yang viral di media sosial. Pelaku mencuri motor korban di parkiran karena melihat kunci kontak sepeda motor masih tergantung dan posisi mesin masih menyala. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pelaku seorang diri mengenakan topi dan masker beberapa kali mondar-mandir di lokasi kejadian. Pelaku nekat mengambil sepeda motor korban yang terparkir tepat di depan apotik. Saat itu, korban berada di dekat sepeda motornya untuk membeli obat. Mengetahui motornya dicuri, korban dibantu warga berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Muncul niat pelaku untuk mencuri karena melihat kunci kontak sepeda motor masih tergantung. Berbekal rekaman kamera pengawas, Subdit Jatantras berhasil mengidentifikasi dan meringkus pelaku yang bernama Henry, warga Lebong Gajah, Jalan Karya 1, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Polisi mengamankan barang bukti topi serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Henry mengaku sepeda motor korban dijual seharga Rp1 juta di kawasan Talang Andong, Banyuasin. Motor posisi itu mondar-mandir, Pak. Putar 2 kali. Ada peluang kita mundurin motor. Jadi sempat dikejar warga itu ya? Kasubdit Jatantras Polda Sumatera Selatan Kompol Suryadi menyatakan pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melawan petugas. Di mana juga korban pada saat itu juga tidak memarkirkan motor dengan kondisi aman, artinya tidak nggak dikunci, kuncinya masih menempel di motor tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih mencari penadah beserta barang bukti sepeda motor korban. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan dengan informasi unit narkoba Polres Pali meringkus 3 pengedar dan kurir sabu. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Portal. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, unit narkoba Polres Pali meringkus 3 pengedar dan kurir narkoba bernilai puluhan juta rupiah. Ketiga tersangka masih diperiksa polisi untuk mengungkap jaringan pemasok narkoba lintas kabupaten. Ketiga pengedar dan kurir narkoba ini hanya bisa pasrah saat ditangkap unit narkoba Polres Pali. Ketiga remaja yang masih berusia 16 tahun ini ditangkap di Kecamatan Penukal Utara. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu dan ekstasi bernilai puluhan juta rupiah serta 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk mengantarkan barang pesanan. Salah satu tersangka mengaku hanya bertugas sebagai kurir narkoba dengan upah Rp150.000. 150 sekali pengiriman. Iya. Selama ini baru 2 kali. Iya. Berapa kali? 2 kali, nggak pernah lebih. Ya. Kapolres Pali AKBP Rizal menyatakan, 2 jenis narkoba sabu dan ekstasi yang diamankan dari ketiga tersangka diduga berasal dari Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal. Saat ini kurir, ya kurir. Nah, ini kebetulan istrinya ini sudah kita tangkap, ini sebagai pengedar ini. Kalau yang Balen ini pengedar, tapi sini sudah kita tangkap di bulan Desember kemarin. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Narkoba Polres Prabu Muli berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu antar kabupaten. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 217,34 gram. Dengan tangan diborgol, 3 pelaku bandar narkoba beserta kaki tangannya ini digiring petugas Satuan Narkoba Polres Prabu Muli usai ditangkap polisi saat akan melakukan transaksi. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 217,34 gram dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu tersangka Adi Chandra, 30 tahun, warga Jalan Balap Sepeda, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, merupakan residivis narkoba dan menjalani hukuman 1 tahun penjara di Lapas Pakjo. Tersangka mengaku narkoba jenis sabu dibawa dari Palembang untuk diantarkan ke Prabu Muli dengan upah senilai 1 juta rupiah. Katanya nggak mau ngajak bekerja, Pak. Ujinya ngantarkan ini saja, ujinya sudah saya antarkan saja, Pak. Langsung dikasih uang 1 juta, saya ditangkap di ini, Pak. Di mau makan siang malam, Pak. Tahu isi-isinya sabu ya? Iya, Pak. Tahu. Iya, tahu, Pak. Tahu. Kapolres Prabu Muli AKBP Siswanto menyatakan tersangka merupakan jaringan narkoba antar kabupaten kota dan wilayah Sumatera Selatan. Sementara itu, Prabu Muli sendiri merupakan wilayah transit peredaran narkoba. Ada dari pemeriksaan tersangka memang ada pembantu mainnya ya, yang termasuk jaringan Palembang Prabu Muli Pali. Nanti kita akan kembangkan lagi siapa pemainnya dan mudah-mudahan akan kita ungkap. Selain menangkap Adi Chandra, polisi juga mengamankan Poppy Stephen, warga Mandala, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku, dan Harmoko, warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli.
Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Prabu Mulih, Beri Bima, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap belasan pelaku kejahatan di kota Palembang dalam sepekan. Sejumlah barang bukti seperti senpi, pisau, kabel, televisi, dan sepeda disita polisi. 13 pelaku kejahatan yang beraksi di wilayah kota Palembang di saat pandemi virus COVID-19 bersama barang bukti kejahatannya disita Satreskrim Polresta Palembang. Belasan pelaku kejahatan ini merupakan hasil tangkapan dalam sepekan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra menyatakan, pelaku yang ditangkap terlibat dalam berbagai tindak kejahatan mulai dari curas, curat, curanmor hingga kasus pencabulan. Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra meminta jajarannya untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 10 Januari, jadi 2 minggu, akhir tahun seminggu, awal tahun 1 minggu. Polisi menghimbau warga untuk segera memberikan informasi jika melihat ada indikasi tindak kejahatan di lingkungan mereka agar cepat ditindak. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemusnahan barang bukti didominasi kasus narkoba. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tidak terulang kembali. Diharapkan tidak ada lagi barang bukti berikutnya. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak Jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lahat memusnahkan barang bukti hasil proses hukum yang telah ingkrah atau telah mempunyai ketetapan hukum. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi oleh kasus narkoba. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan yang telah mempunyai ketetapan hukum atau inkrah ini dilakukan di halaman gedung Kejaksaan Negeri Lahat, Selasa 12 Januari 2021. Pemusnahan disaksikan Bupati Lahat Ci Ujang unsur Forkompinda. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan dengan cara dibakar dan diblender ini didominasi kasus narkoba. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Fitrah menyatakan, penyalahgunaan narkoba merupakan kasus tertinggi di Kabupaten Lahat. Fitrah meminta semua elemen masyarakat untuk bersama memerangi narkoba. Metamfetamina atau yang masyarakat sebut sabu-sabu itu sebanyak 21 lebih gram. Kemudian MDMA atau ekstasi itu sebanyak 8 butir dengan berat 2,168 gram. Bupati Lahat Ci Ujang menekankan kepada seluruh masyarakat dan ASN agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kalau tes urin ASN yang di Kabupaten Lahat ini sudah kita sosialisasikan supaya jangan pakai narkoba. Barang bukti yang dimusnahkan berupa ganja seberat 123 gram, metamfetamina 21 gram, MDMA 8 butir dengan berat 2,168 gram, 15 botol minuman keras dan senjata tajam serta senjata api. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. 5 perwira menempati jabatan baru di Polres Muara Enim. Mutasi perwira ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan organisasi di tubuh Polri, penyegaran kerja, dan pembinaan karir. Serah terima jabatan dan mutasi 5 perwira Polri ini dilakukan di halaman Mapolres Muara Enim. Dipimpin Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar Senin 11 Januari 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Perwira Polri pejabat yang dilantik yakni Kompol Aswin Sianipar, menjabat Kabak Sumda Polres Muara Enim, Ibtu Desi Azhari menjabat Kapolsek Lawang Kidul, AKP Sigit Widodo menempati posisi Kapolsek Lembak, AKP Najamudi Kapolsek Rambang, dan Ibtu Gunawan Sahferi sebagai Kapolsek Sungai Rotan. Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar menyatakan, serah terima jabatan ini merupakan salah satu upaya pimpinan Polri untuk meningkatkan kinerja melayani masyarakat. Dani Sianipar mengingatkan jabatan yang diemban saat ini merupakan amanah dan titipan yang wajib disyukuri. Kelima perwira yang dilantik diharapkan mampu mengemban amanah tersebut. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap waspada. Let's go!
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren. dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Sawatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang menimpa Indah Halimah Putri mengungkapkan rasa syukurnya karena korban sudah ditemukan dan teridentifikasi. Keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Indah Halimah Putri sedikit lega karena jenazah almarhumah sudah ditemukan dan teridentifikasi. Jenazah dikebumikan di kampung halaman di Desa Sungai Pinang 2, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Indah Halimah Putri merupakan salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada 9 Januari yang lalu. Paman korban, Abdul Halik, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya pencarian korban hingga ditemukan dan berharap keluarganya yang lain juga segera ditemukan. Indah Halimah Putri berangkat ke Pontianak bersama suami, anak, mertua, dan keponakan suaminya. Menurut kerabat korban, almarhumah SU kesehariannya sangat ceria, ramah, supel, dan penyayang kepada anak kecil. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mensupport kami. Kami merasa gembira dengan dapat ditemukannya identifikasi ponakan kami. Namun kami masih menunggu informasi dari sana bagai kapan pulangnya. Insya Allah akan kami makamkan di pemakaman keluarga di Sungai Pinang 2. Indah ini orangnya supel. Jadi dengan siapapun, baik itu keluarga, saudara, dia orangnya ramah kan, murah senyum.
Jadi bergaulnya itu kemana-mana cepat. Saya shock, sempat kaget. Kalau Puput itu memang orangnya super, segala ada cerita, baik cerita tentang ya penemuan dia, pokoknya dia curhat sama kita terus. Keluarga korban berdoa almarhumah tenang dan husnul khotimah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga akibat alih fungsi bangunan gedung hibah, Yayasan Bakti Dharmayana digugat 3 orang pemilik lahan pemberi hibah. Para penggugat meminta agar pihak Yayasan Dharma Baktiyana menghentikan segala aktivitas kegiatan. Diduga akibat dialihfungsikannya bangunan hibah, Husin Tamrin dan Usman Thoyib, 2 warga Palembang, mendatangi kantor hukum Mr. Soki dan partner di Jalan Residen Abdul Rozak nomor 1 Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Keduanya meminta agar lahan dan gedung keagamaan yang dihibahkan kini bernama Yayasan Bakti Dharmayana yang berlokasi di Jalan Veteran Sungai Bendung agar ditarik kembali. Mereka menilai diduga telah terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan gedung yang telah dihibahkan. Menurut Husin Tamrin, awalnya mereka bertiga terdiri dari Chandra Husin, Usman Thoyib dan dirinya menghibahkan tanah dan gedung untuk dimanfaatkan sebagai tempat ibadah yang bernama Yayasan Fajra Fama. Namun oleh penerima hibah justru dialihkan menjadi Yayasan Bakti Dharmayana tanpa persetujuan pemberi hibah. Akibat hal tersebut, ketiga pemilik lahan dan gedung menggugat Yayasan Bakti Dharmayana, notaris pembuat akta, Kakanwil Kemenak Sumsel dan Kakanwil Kemenkumham Sumsel. Diketahui gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register 7-G-PN-PN-Palembang. Sampai sekarang sertifikat karena kita mau hibah itu minat yang baik. Akte sertifikat itu kami serahkan ke mereka karena mereka salah gunakan. Kami blok dia punya di pertanahannya itu kami blok supaya dia itu nggak bisa lanjutkan ininya. Dan akte hibahnya kami juga batalkan melalui pengacara. Ini langkah-langkah hukum awal. Pertama sebenarnya sudah kita adakan upaya-upaya itu pendekatan secara persuasif, yaitu dengan somasi, dengan kita minta untuk pertemuan-pertemuan, terus lagi kita perlu waktu itu kurang lebih 6 bulan lebih, sudah hampir 7 bulan, tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga kita sudah tidak ada jalan lain untuk mencari keadilan, maka kita masukkan gugatan di pengadilan. Pihak Yayasan Bakti Dharmayana saat dikonfirmasi tidak berada di tempat. Jadi sudah balik Cik ini Cik, pengurusnya Cik? Iya, semayang, jadi sudah selesai semayang balik. Oh. Acaranya sudah selesai, semayang itu cuma datang. Semayang baik, dia sudah tuh pulang. Oh, sudah semayang baik pulang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Lagi-lagi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Ogan Ilir dikeluhkan warga. Pasalnya belum lama dibangun, jalan rusak kembali. Proyek yang dikerjakan diduga hanya asalan tanpa mengutamakan mutu dan kualitas bangunan terjadi pada pembangunan peningkatan jalan ruas Betung Payaraman. Jalan yang baru saja selesai dikerjakan namun kondisinya rusak kembali. Sebelumnya hal kondisi serupa juga terjadi pada proyek Jalan Simpang Tambang Rambang. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tata Tamamas dari dana bantuan Gubernur Sumsel melalui APBD Ogan Ilir senilai 5 miliar rupiah. Ironisnya diduga pengerjaan jalan kerap dijadikan ajang untuk mencari keuntungan dan kesempatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Tak heran jika pengendara yang kerap melintas jalan tersebut mengaku kecewa. Kalau pertama-tama dulu sih tahun-tahun yang lalu kami lewat jalan sih banyak lubang-lubang ya. Sekarang alhamdulillah dengan pembangunan sekarang agak lumayan mulus lah jalannya. Tapi
ada sedikit komplain sedikit sih, jalan ini aspalnya agak bergelombang itu pas belum padat betul waktu itu. Cuma itu aja lah. Jadi menurut abang ini kualitas bangunan ini sendiri gimana nih? Dinas terkait diminta untuk tegas kepada oknum kontraktor dalam pengawasan proyek agar setiap proyek yang dikerjakan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel orang pertama divaksin Sinovac di Sumsel. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjadi orang pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Gandus Palembang, Kamis kemarin. Herman Deru mengatakan tidak ada efek apapun usai disuntik vaksin Sinovac, sehingga ia berharap warga Sumatera Selatan bersedia mengikuti vaksinasi agar pandemi COVID-19 segera berakhir.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memenuhi janjinya untuk menjadi orang pertama yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Bumi Sriwijaya. Herman Deru mengikuti serangkaian proses vaksinasi mulai dari registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi juga diikuti Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Agus Suhardi dan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, serta jajaran Forkominda lainnya. Semua proses vaksinasi berjalan lancar dan tidak ada efek yang dirasakan usai penyuntikan vaksin Sinovac. Dipilihnya Puskesmas Gandus sebagai pelayanan kesehatan terbawah bertujuan meyakinkan masyarakat jika vaksin untuk semua golongan masyarakat. Herman Deru menargetkan di 345 hari ke depan seluruh warga Sumsel yang layak vaksin, sekitar 5 juta lebih dapat dituntaskan. Sejauh ini Sumsel baru menerima 30.000 dosis vaksin Sinovac dan pada tanggal 19 Januari mendatang 28.000 dosis lagi. Ini semata-mata untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi bahkan target kita di 345 hari ke depan seluruh warga Sumatera Selatan yang layak vaksin itu lebih kurang 5.760.496 ini dapat tuntas. Sampai 30 menit kita tidak ada masalah. Alhamdulillah mungkin sudah 1 jam lebih kita ada masalah. Saya mengharapkan seluruh masyarakat, mari kita sama-sama untuk melaksanakan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini untuk supaya kita seperti yang Gubernur sampaikan, sudah rindu kita dengan teman-teman bersosialisasi dan sebagainya. Gubernur berharap pada seluruh kepala daerah, Forkominda, ketua dan anggota DPRD dan tokoh masyarakat di Sumsel menepis hoaks seakan vaksin ini menakutkan sehingga program vaksin massal ini bisa efektif. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri menjadi orang pertama yang divaksin Sinovac di jajaran Polda Sumatera Selatan. Kapolda mewakili personil Polda Sumsel untuk divaksin pada tahap berikutnya. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri kini menjadi orang pertama di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapat vaksin COVID-19 di Puskesmas Gandus, Palembang. Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan dirinya tidak merasakan apa-apa usai disuntik. Meski ia diminta tim medis menunggu di puskesmas selama 30 menit untuk melihat reaksi vaksin tersebut. Kapolda Sumsel memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak perlu takut terhadap suntik vaksin lantaran vaksin telah lulus BPOM dan mendapatkan label halal dari MUI. Saya kira ini suatu kehormatan bagi saya sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi ini program baik dari pemerintah, itu harus kita dukung. Karena dengan adanya vaksin ini minimal ya kita bisa segera membasmi pakai COVID-19 ini. Itu kan tadi kita 30 menit bahkan lebih ya kita nunggu di sana untuk melihat reaksinya. Alhamdulillah baik Pak Gubernur, Pak Pangdam, termasuk saya, termasuk yang lain sampai saat ini dalam kondisi sehat. Semoga saja dengan adanya vaksin dapat mengembalikan lagi semua sendi kehidupan kembali normal seperti biasanya. Pemirsa, saya sekarang berada di Mapolda Sumsel, di mana tadi Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri telah melakukan suntik vaksin pertama di Kepolisian Polda Sumatera Selatan. Dan secara langsung tadi kita langsung koordinasi dan berbicara langsung dengan Kapolda Sumsel untuk menanyakan hasil vaksin yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Sumsel. Nah, sudah kita dengar sendiri tadi kita dengar di mana Kapolda Sumsel ini sendiri sangat memberikan masukan kepada masyarakat untuk segera melakukan suntik vaksin. Karena pemberitaan yang ada di luar yang sangat membuat ketakutan masyarakat itu dianggap semuanya adalah yang bohong. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Hafid, iNews melaporkan.
Wali Kota Palembang Harnojoyo beserta Forkopimda Kota Palembang melaksanakan vaksinasi Sinovac di RSUD Bari Kota Palembang. Sinovac diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan wabah COVID-19 yang hingga saat ini masih mewabah di Indonesia dan dunia. Masih dalam pandemi COVID-19, tidak untuk menghindari. Setelah Presiden RI mengawali disuntik vaksin Sinovac sebagai antibodi terhadap virus COVID-19, kini giliran kepala daerah secara bergilir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia melaksanakan vaksinasi. Untuk hari kedua setelah vaksin Sinovac tiba di Sumatera Selatan, kini giliran Wali Kota Palembang yang melaksanakan suntik vaksinasi di RSUD Bari Kota Palembang. Staf ahli Kementerian Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Ahmad Yuryanto mengatakan, setiap orang mendapatkan 2 kali penyuntikan, yakni dengan jarak 14 hari setelah penyuntikan pertama. Kuota vaksin di Kota Palembang tahap pertama sebanyak 23.600 dosis, dengan prioritas pejabat publik, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan publik. Sedangkan untuk masyarakat rentan dan lainnya akan dilaksanakan pada tahap kedua. Setelah vaksinasi, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan dengan menjadi orang pertama di Kota Palembang diharapkan masyarakat tidak takut divaksin. Ini saya rencananya akan melihat tentang distribusi vaksin yang akan dilaksanakan dinas provinsi untuk Kabupaten Oki. Oki yang ini akan kita serahkan vaksinnya, sehingga kita harapkan maka setidak-tidaknya mulai besok di Oki pun kita bisa dilaksanakan kegiatan vaksinasi. Ini penting di dalam kaitan distribusi. Yang pertama adalah menyangkut tetap kemudian Pak Gubernur dan kepala daerah, wali kota dan bupati. Ini bisa disaksikan. Syukur sudah 30 menit menurut Ibu Dokter ini dampak dari vaksin. Saya berdiri di depan Bapak sekalian. Alhamdulillah sebelum divaksin saya sehat, sesudah divaksin kelihatannya tambah sehat. Jadi yang kita dapat saat ini yang 29.000 itu sudah untuk 2 kali suntik. Dari data kita kurang lebih 14.403 ya kalau untuk data tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang sudah terdata di SI SDMK. Target menerima di Palembang berapa jiwa? Berapa juta jiwa? Kalau untuk tahun ke depan, Pak? Kalau untuk 1 tahun ke depan itu kurang lebih 1,1 juta. Kurang lebih. Selanjutnya, masyarakat umum diharapkan dapat mengikuti vaksin pada tahap selanjutnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Jagung ketan sangat baik untuk kesehatan. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha. Berani mengambil resiko. Keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif. Harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Masyarakat Muara Enim diminta untuk waspada banjir yang bisa datang kapan saja. Untuk wilayah kota Muara Enim ada 3 titik langganan banjir yang perlu diwaspadai. Koordinator Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim, Edi Ramlan, meminta masyarakat untuk waspada musibah banjir. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah di selokan agar tidak terjadi penumpukan sampah yang nantinya mengakibatkan banjir. Masyarakat di tepian sungai diminta selalu waspada apabila terjadi peningkatan debit air karena tingginya intensitas hujan. Wilayah yang rawan musibah banjir yakni pertemuan Sungai Enim dan Lematang yang masuk wilayah Tunggal. Wilayah ini sering terjadi banjir karena luapan air sungai. Tingginya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dapat mengantisipasi banjir jika turun curah hujan tinggi. Jadi untuk titik rawan banjir dalam kota, Air Putih namanya. Kemudian yang kedua seputaran Jalan RA Kartini, itu ada aliran Sungai Aur. Itu setiap terjadi hujan deras, Muara Enim dalam kota hujan deras itu pasti melimpah ke warga. Kemudian yang paling diwaspadai itu di Muara Enim, betul-betul pertemuan antara Enim dengan Lematang di daerah Tungkal. Sementara itu, tim penyelamatan siaga selama 24 jam. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan, tim penyelamat akan langsung datang ke lokasi. Bukan saja membantu penyelamatan saat terjadi bencana, tim penyelamatan juga membantu masyarakat dalam penanganan hewan liar dan bantuan lainnya seperti kecelakaan. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian masyarakat sudah tidak asing lagi dengan jagung ketan. Nah, pemirsa, kenapa dinamakan jagung ketan? Lalu apa manfaatnya? Dan bagaimana secara proses penanamannya? Mari kita lihat budidaya jagung ketan berikut ini. Jagung ketan atau jagung pulut merupakan salah satu jenis jagung yang memiliki karakter spesial, yakni karena rasanya yang lengket dan pulen seperti ketan. Selain itu, jagung ini kaya akan kandungan amilopektin tinggi. Jagung ketan juga sangat dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit apabila dikonsumsi secara berkala. Salah satunya bagi penderita kolesterol berlebih saat sangat cocok mengkonsumsi jagung ini. Jagung ini juga rendah kadar gula dan bagi Anda yang pekerja keras sangat cocok sekali. Karena sebagai penambah stamina, bahkan para kaula muda sangat cocok mengatasi berbagai masalah kulit. Jagung ini memiliki 3 varian warna, yakni ungu, batik, serta pelangi. Merkadi menggeluti budidaya ini mengatakan sejak penanaman hingga panen dibutuhkan waktu selama 65 hari. Jagung ketan dijual seharga Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram dan Rp11.000 per kilogram untuk pembeli yang datang langsung di kebun jagung miliknya. Dengan cita rasa ketan gitu, rasa ketan dan warnanya juga ungu dia.
semenjak diproduksi di Kelurahan Sukamulya yaitu tahun 2016 awalnya hingga sekarang ini alhamdulillah masyarakat Kota Palembang ini sebagian sudah mengetahui bahwa keunggulan dari jagung ungu ini. Untuk petani ini kemarin itu kita coba berinovasi dan mencari jalan keluar karena pertama dari segi pemasaran, kedua untuk produktivitas. Kita sarankan kepada para petani untuk menanam daripada buah-buahan seperti jagung ketan, kemudian melon, semangka, ada juga labu madu untuk kita coba pasarkan ke pasaran terutama di kota-kota Palembang. Bagi Anda yang berminat, silakan datang langsung ke Kebun Jagung Ketan Gapoktan Marjosuma di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.